kesehatan gitu ya, dan eh, tetap semangat di apa namanya, di tengah masa pandemi ini kita masih harus melakukan proses belajar, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar. Baik, saya ingin ngecek apakah tampilannya sudah berubah ke PowerPoint saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kita masuk ke algoritma dan juga notasi algoritma. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasi, di mana berpikir komputasi adalah alasan utama kenapa kita ya sebagai seseorang yang di luar disiplin ilmu informatika itu belajar tentang bahasa pemrograman. Baik, algoritma ya secara ilmu itu ditemukan oleh salah satu ilmuwan zaman dulu, namanya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizm. Beliau adalah seorang ilmuwan di bidang matematik, di bidang fisika, astronomi, trigonometri, dan juga geografi. Ya. Dari Al-Khwarizm itu, ya namanya kita kan mengambil satu bidang ilmu sesuai dengan nama penemunya. Ya. Nama Al-Khwarizm kemudian diserap, diturunkan menjadi algoritma. Algoritma juga kemudian makin lama diturunkan jadi algoritma. Dan hingga saat ini terkenal menjadi algoritma. Ya, algoritma. Kemudian beliau juga menemukan bidang ilmu matematik yakni aljabar. Ya. Aljabar juga diturunkan dari nama Al-Khwarizm. Jadi algebra, kemudian di bahasa Indonesianya menjadi aljabar. Berikutnya, apa itu pengertian daripada algoritma? Algoritma adalah proses, ya. Sebuah proses or set of rules atau beberapa aturan to be followed yang itu harus diikuti, ya. Set of rules, langkah-langkah atau aturan yang harus diikuti in calculation, di dalam kita melakukan kalkulasi or other problem solving operation, atau kegiatan problem solving lainnya, especially by a computer. Ya, terutama algoritma itu ada di dalam konteks ilmu komputer. Karena memang ketika kita berbicara algoritma, kita membuat langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan sebuah masalah menggunakan komputer. Tapi secara umum, algoritma ini juga berlaku di luar konteks ilmu komputer. Jadi yang penting ada proses menyelesaikan masalah, kemudian ada set of rules to be followed yang harus diikuti. Ya, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah algoritma. Ya, saya bahasa Indonesia kan dengan proses atau langkah-langkah yang memiliki aturan tertentu untuk melakukan kalkulasi atau operasi pemecahan masalah lainnya, khususnya menggunakan komputer. Nah, apa sebenarnya aktivitas-aktivitas di dalam membuat algoritma? Yang pertama adalah membuat model pemecahan masalah
Yang dimaksud model itu bahasa sederhananya adalah mental model. Kita memikirkan sesuatu untuk pemecahan masalah. Ya, misalnya kemarin saya contohkan bagaimana sekarang kita menuju ke kampus Universitas Majung, sedangkan kita ada di luar kota. Misalnya kemarin ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Kediri, dan segala macamnya. Kemudian dari situ diturunkan menjadi langkah-langkah penyelesaian masalah yang sistematis dan logis. Ya. Jadi urutan pemecahan masalahnya itu seperti apa? Bagaimana cara kita ke kampus? Kita keluar dari rumah, kita pesan ojek online pada jam 9 menuju ke stasiun. Dari stasiun kita akan naik kereta api, misalnya kereta api Tawangalun, dan seterusnya akhirnya sampai ke Majung. Langkah-langkah itu harus benar-benar mendetail, ya. Harus benar-benar detail sehingga itu bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Meskipun orang lain itu nggak ngerti kondisinya seperti apa. Jadi misalnya kalian membuat algoritma bagaimana cara dari Surabaya, ya dari rumah kalian misalnya Surabaya ke Malang. Kita nggak bisa hanya ngomong, ya udah naik ojek online, kemudian dari stasiun naik kereta, dari stasiun Malang naik ojek online lagi. Itu bukan algoritma yang baik. Ya. Algoritma yang baik semuanya harus detail. Naik ojek online, berangkat jam berapa. Ya, kemudian sesampainya di stasiun, apa yang harus dilakukan? Nama keretanya apa? Berangkat jam berapa? Sampai di Malang jam berapa? Intinya adalah menyusun langkah-langkah yang sistematis dan logis yang bisa dimengerti oleh orang lain selain kita. Ya. Dan logis itu bisa diterima akal. Jadi kalau kita bikin algoritma, misalnya nih ya, kita dari Surabaya ke Malang, pertama kita keluar rumah, kemudian yang kedua kita terbang dari depan rumah sampai ke halaman Universitas Majung. Ya. Itu secara umum nggak logis. Mungkin beberapa ada orang yang memang bisa terbang misalnya, tapi sampai sekarang saya belum pernah menemukan gitu. Jadi yang seharusnya itu kan logikanya kita menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, bukan terbang gitu. Terbang sendiri sampai ke halaman itu dianggap nggak logis. Kemudian tidak mengarah kepada bahasa pemrograman tertentu. Maksud saya, kenapa tadi di poin sebelumnya saya menjelaskan tentang bahasa algoritma itu harus dibuat sedetail mungkin, ya. Karena proses translasinya, proses penerjemahan algoritma ke bahasa pemrograman tertentu itu nantinya akan semakin mudah. Ya, jadi ketika kita membuat algoritma, berarti nanti algoritma itu akan ditranslasikan, akan diterjemahkan ke bahasa pemrograman tertentu. Tapi algoritma itu sendiri dia tidak terikat, ya, tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Kemudian menuangkan mental model penyelesaian masalah tadi, ya, jadi mental model itu adalah sesuatu yang masih ada di pikiran kalian. Ya, kalian kan tadi misalnya dari Surabaya ke Malang, di pikiran kalian kan pasti sedang berpikir, sedang berjalan. Oh, dari rumah saya naik ojek online ke stasiun Gubeng. Dari stasiun Gubeng saya naik kereta Penataran jam 9. Berarti saya berangkat dari rumah maksimal jam 8. Ya, kemudian jam 12 nyampe stasiun Malang, kemudian naik ojek online dari harus jalan dulu kira-kira 500 meter dari stasiun Malang untuk baru bisa naik ojek online. Nah, itu detail. Ya. Detail seperti itu kemudian dituangkan menjadi notasi algoritma. Notasi itu apa? Adalah cara menuliskan algoritma yang memang itu sudah disepakati oleh para ilmuwan komputer
Jadi ketika algoritma kalian itu dibaca orang lain, mereka menjadi paham karena menggunakan notasi yang standar. Nah, kemudian berikutnya, apa yang dinamakan algoritma yang baik? Ya. Yang pertama adalah setiap langkah harus bersifat pasti atau tertentu. Pasti, ya. Misalnya katakanlah algoritma keluar dari rumah kalian masing-masing, ya. Misalnya seperti itu. Bentar, masih ada suara yang masuk, ya. Ya. Ada misalnya algoritma kalian keluar dari rumah kalian masing-masing sekarang. Ya. Berarti algoritmanya itu, ini misalnya ya, 10 langkah ke arah selatan, 15 langkah ke arah utara. Kemudian terakhir membuka pintu ditambah dengan 10 langkah ke arah utara. Nah, itu adalah langkah-langkah yang detail, spesifik, dan tertentu. Jadi algoritma yang baik itu tidak bisa misalnya cuma ngomong bagaimana cara keluar dari rumah. Ya udah ke pintu kamar terus keluar kemudian nyari ruang tamu keluar, nggak bisa kayak gitu. Ya harus benar-benar detail sampai ke apa namanya? Apa intinya gini? Ketika itu algoritma dibaca orang lain itu juga bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi menggunakan algoritma yang kalian buat. Kemudian terdapat setidaknya satu keluaran output. Jadi artinya di sini adalah ada masalah yang diselesaikan dari algoritma itu. Ya. Jadi ketika tadi ada masalah, bagaimana cara kita keluar dari rumah, paling tidak algoritma itu menyelesaikan masalah itu. Ya. Kemudian terstruktur dan sistematis. Ada strukturnya, ada langkah-langkah yang bisa diikuti. Ya. Ada langkah-langkah dan itu berseri, berurutan, ataupun paralel, itu nanti notasinya juga harus jelas. Berikutnya adalah memiliki kriteria untuk menghentikan proses, supaya proses itu tidak berjalan berulang. Ya. Jadi misalnya, kalau nanti di notasi algoritma ada istilahnya terminator, jadi ada kapan kita mulai dan kapan kita berhenti. Kalau kita tidak menggunakan notasi untuk menghentikan algoritma, berarti algoritma itu akan terus berjalan. Ya, akan terus berputar dan itu biasanya akan error kalau seperti itu. Ya. Kemudian tujuan dari algoritma untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah logika penyelesaian masalah dalam bentuk yang dipahami nalar manusia. Ya. Jadi intinya adalah petunjuk tentang langkah-langkah logika penyelesaian masalah dalam bentuk yang mudah dipahami nalar manusia yang nantinya sebagai acuan dalam membantu dalam mengembangkan program komputer. Ya, itu adalah tujuan dibuatnya algoritma. Bahasa sederhana yang tadi saya sampaikan adalah ketika algoritma ini diserahkan ke orang lain itu pasti bisa menyelesaikan masalah yang sama dengan yang pernah kalian lakukan. Ya. Kemudian berikutnya, pemahaman terhadap algoritma akan mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya kesalahan logika pada program komputer yang dikembangkan. Program komputer itu adalah program yang sangat kompleks, ya. Membutuhkan banyak sekali usaha, ya, tenaga untuk fase codingnya. Ya.
Ketika sudah masuk fase coding, itu berarti algoritmanya itu sudah jelas, sudah selesai semuanya. Ya. Tapi kalau sejak awal kita membuat program tanpa menggunakan algoritma, ya, maka akan muncul potensi programnya itu, maksudnya muncul potensi masalah di tengah-tengah proses pembuatan program. Nah, kalau kayak gitu, ya jadi buang waktu, buang energi, gitu ya. Kita jadi kesusahan, maksudnya bisa-bisa kita melakukan programming itu mulai dari awal karena ada kesalahan logika sejak awal. Ya, dengan membuat algoritma ini dulu, maka kita akan terhindar dari masalah-masalah itu. Nah, pertama, algoritma baik hasilnya sesuai dengan luaran yang dikehendaki. Ya. Jadi algoritma yang baik, jadi tadi misalnya saya kasih contoh, kita ingin untuk sampai ke Majung. Ya. Berarti setelah algoritma itu dijalankan, kita benar-benar sampai ke Majung. Ya. Bukan di pantai selatan Malang. Ya. Atau bukan di stasiun Malang. Jadi algoritmanya itu hasilnya sesuai dengan luaran yang dikehendaki. Kemudian tingkat error yang minimal. Ya. Tingkat kesalahan yang minimal. Jadi ketika kita membuat program, ya, algoritmanya itu bisa macam-macam. Jalan menuju, misalnya tadi gini, jalan menuju ke kampus dari rumah kalian, itu kan ada banyak. Ya. Tapi dari semua alternatif itu pasti ada yang terbaik, ada yang paling optimal. Nah, paling optimal itulah ya, salah satunya adalah tingkat error yang minimal. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi dari waktu dan resource yang terpakai. Ya. Jadi misalnya dari Surabaya ke Malang. Ya. Bisa kita muter ke Banyuwangi dulu, itu bisa. Tapi itu tidak efisien dari segi waktu dan resource. Akan lebih lama, biayanya jauh lebih membengkak. Itu adalah algoritma yang baik. Ya. Sepintas memang terdengar common ya. Ya memang seperti itu. Ya jelaslah kita nyari jalan yang terpendek. Tapi nanti ketika kita membuat pemrograman, masalah-masalah ini akan sering muncul di mana banyak sekali alternatif pemecahan masalah. Tapi kita juga harus bisa menentukan langkah mana yang itu paling efisien dari segi sumber daya, akan tetapi dia tetap efektif. Artinya efektif apa di sini? Dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, syarat algoritma. Logika prosedur pada algoritma harus cukup mudah dipahami nalar manusia. Ya. Menggunakan bahasa manusia. Ya. Jadi, kita tidak menggunakan bahasa mesin, gitu ya. Jadi harus dipahami oleh manusia. Kemudian validitas prosedur pada algoritma ditelusuri dengan mudah. Setiap langkah-langkah yang dilakukan di dalam algoritma itu, kita harus bisa validasi bahwa langkah-langkah itu benar dan masuk akal. Ya. Misalnya katakanlah naik, misalnya kita dari Surabaya, kemudian kita naik helikopter gitu misalnya. Sepintas memang masuk akal kita naik helikopter ke Malang gitu. Tapi apakah helikopternya tersedia? Milik siapa? Berapa bayarnya? Lah itu harus divalidasi. Itu setiap langkah harus dicek apakah itu memang benar-benar bisa dilakukan. Ya, kemudian tidak menimbulkan kerancuan interpretasi bagi orang lain. Nah, karena tujuannya adalah kita membuat algoritma ini itu untuk bisa
dilakukan oleh orang lain untuk perkembangan selanjutnya. Misalnya adalah seperti ini. Kalian membuat algoritma untuk program tertentu. Bisa jadi yang melakukan coding, ya, ngetik dengan bahasa pemrograman itu adalah orang lain, ya. Karena kita di teknik industri, kita tidak, maksudnya terlalu detail, paham, belajar tentang bahasa pemrograman. Ya, tapi dari situ tidak artinya algoritma yang kita buat itu tidak membuat kerancuan, ya, interpretasi bagi orang lain. Contohnya misalnya seperti ini, ke Macung gitu ya. Misalnya ke Macung dari rumah kalian di Surabaya, ini contoh lagi. Nah, kalian menulis algoritmanya berjalan ke utara sejauh 3 km. Lah, utara ini utara dari mana? Utara dari mana yang dimaksudkan? Apakah memang itu bisa menimbulkan kerancuan atau bisa memunculkan masalah ketika itu dibaca oleh orang lain? Kalau kita yang baca mungkin paham, karena memang sehari-hari kita di situ. Tapi kalau itu diserahkan orang lain, itu pasti muncul kerancuan. Prosedur kerja cukup mudah dikonversi ke program komputer. Ya, cukup mudah dikonversi. Nanti di dalam notasi algoritma, itu kita salah satu notasinya adalah pseudocode. Ya. Pseudocode berarti kita menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa komputer. Ya. Nah, prosedur padahal tidak pengaruh atau tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Ya. Jadi tidak terpengaruh, jadi algoritma, membuat algoritma dan membuat program itu adalah dua kegiatan yang berbeda. Membuat algoritma itu tidak harus mengikuti kaidah bahasa pemrograman tertentu. Tapi harapannya adalah siapapun yang membuat program itu bisa membaca algoritma, kemudian bahasa dari algoritma itu ditranslasikan ke bahasa pemrograman yang memang itu dipilih. Ya. Nah, misalnya ini ya, misalnya saya ingin tanya ke teman-teman, ya. Misalnya kalian, ya, lapar di malam hari. Ya. Kita kerja tugas atau kita kerja kegiatan jadi panitia gitu ya. Kita nyiapin sesuatu, kita ngetik sampai malam. Kemudian ada masalah nih, malam-malam itu kita mendadak lapar gitu, sedangkan kerjaan belum selesai. Saya ingin tanya, apa yang kalian lakukan buat menurut kalian gimana cara kalian makan, maksudnya supaya kalian bisa makan di malam hari, ya. Misalnya sudah jam 12 malam, gimana cara kalian bisa makan? Baik, saya ingin tanya ke teman-teman, misalnya Isa Tadeus. Iya Pak, selamat sore Pak. Selamat sore, iya, gimana? Algoritmanya gimana kalau kayak gitu? Sebelumnya mungkin saya sudah bilang ke orang tua ya, Ma, saya jadi panitia, mungkin nanti aku tidur agak malam, mungkin nggak bilangnya kayak gitu dulu ke orang tua. Kalau sudah ada konfirmasi, saya nanti nyari dulu di lemari dapur apa ada mie atau telur atau segala macam. Oke. Kalau ada saya masak mie, kalau tidak ada mungkin saya keluar cari nasi goreng itu Pak di luar. Oh, ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertama algoritma awal ya, langkah pertama cek logistik di kulkas seperti itu. Kalau ada yang bisa dimasak ya kita masak. Kalau nggak ada baru kita keluar. Ya, kurang lebihnya kayak gitu.
Kemudian berikutnya adalah Hans Liwitono. Hans, halo? Halo Pak, Ya, gimana Hans? kalau saya sama seperti saya Pak. Kalau misalkan lapar itu saya ke dapur cari makanan apa yang ada. Tapi kalau memang nggak ada, saya keluar untuk cari makanan. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi algoritma itu kayak gitu. Jadi algoritma itu adalah kita membuat sebuah langkah-langkah yang itu logis. Kemudian langkah-langkah itu ketika dilakukan itu bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, kita masuk ke apa namanya? Notasi algoritma. Ya. Notasi algoritma di sini adalah cara untuk mempresentasikan ya, algoritma. Cara ini itu sudah disepakati oleh orang-orang yang memang berkecimpung di bidang algoritma dan pemrograman. Jadi misalnya tadi saya sampaikan bahwa ini saya bikin algoritma, terus kemudian yang memprogram orang lain. Nah, caranya adalah dengan notasi algoritma. Intinya adalah notasi algoritma ini cara berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Harapannya adalah dengan ketika kita menggunakan notasi algoritma yang standar ini, maka kita akan, maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, menjelaskan algoritma ini ke orang lain dengan mudah. Ya. Notasi algoritma itu ada 3. Yang pertama adalah uraian deskriptif, kedua adalah membuat flowchart, yang ketiga adalah membuat pseudocode. Pseudo itu berarti menyerupai. Menyerupai kode. Kode itu apa? Berarti kita mirip menggunakan bahasa pemrograman yang nantinya kita buat. Ya. Dalam kasus kita menggunakan Python. Ya. Meskipun secara cara penulisan belum maksudnya tidak sama dengan menulis program, tapi paling tidak langkah-langkahnya bisa terbaca jelas. Saya akan contohkan misalnya, mulai pertama, uraian deskriptif. Ya. Berisi uraian yang mendeskripsikan langkah pemecahan masalah dengan rinci, detail, dan bisa diukur. Beberapa hal yang terkait dengan menulis deskripsi, pertama adalah menggunakan bahasa baku, bahasa baik dan benar, tidak menggunakan bahasa misalnya bahasa gaul atau bahasa lainnya yang tidak baku. Gitu. Kemudian mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Bentuknya biasanya instruksi diawali dengan kata kerja. Ya. Kemudian tetap ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Kaitannya dalam hal ini adalah masalah logika yang digunakan. Ya. Misalnya di sini saya membuat contoh algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya. Menghitung luas dan keliling lingkaran. Maka kita akan membuat algoritmanya yang pertama. Ya. Tentukan jari dari lingkaran. Kemudian yang kedua, hitung luas lingkaran dengan ya menggunakan
rumus, ya, misalnya di sini luas sama dengan pi dikalikan dengan jari-jari R kuadrat. Ya. Kemudian langkah nomor 3 adalah hitung keliling lingkaran menggunakan rumus. Misalnya di sini K sama dengan pi dikalikan dengan 2 kali R. Ya. Kemudian yang terakhir, tampilkan L dan K ke layar. Misalnya kita sedang membuat program algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya. Jadi deskriptif berarti yang pertama harus kita amati bahwa sifat setiap langkah ini itu adalah berupa, ya, secara umum, ya, itu berupa instruksi. Tentukan, hitung, tampilkan. Itu adalah berupa instruksi, kata perintah. Ya. Jadi kita tidak membuat deskriptif yang bertele-tele. Jadi misalnya di sini langkah pertamanya adalah misalnya kita tuliskan gini. Jadi kita harus tahu dulu, ya, R-nya, R atau jari-jari. Nah, penulisan seperti ini tidak tepat. Karena apa? Ini bertele-tele. Maksudnya apa? Jadi langsung aja, gitu. Langsung aja. Misalnya tentukan jari-jari. Nah, ini adalah contoh uraian deskriptif. Ya, jadi kita berusaha untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke flowchart. Melukiskan satu aliran kegiatan flow dari awal hingga akhir mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada notasi tertentu, ya, ada representasi grafik dari langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Flowchart diawali dengan penerimaan input, pemrosesan input, dan diakhiri dengan penampilan output. Nah, biasanya flowchart isinya itu. Nah, kemudian apa representasi grafik yang dimaksud? Jadi, penulisannya, ya, ketika kita menulis flowchart, itu ada pertama ini yang harus ada adalah simbol terminator. Ini di Microsoft Word, di Office, di apapun ada. Apa fungsi dari terminator ini? Adalah mengawali dan mengakhiri flowchart. Kemudian yang berikutnya ada tanda panah. Ini adalah aliran dari proses yang menunjukkan urutan langkah-langkah. Ya, urutan langkah-langkah mana dulu yang itu harus dikerjakan. Ya, kemudian berikutnya adalah preparation. Ya, preparation ini berarti kita mendeklarasikan variabel, kemudian memberikan nilai awal jika itu dibutuhkan. Ya, kemudian kita akan memunculkan
variabel-variabel tertentu yang itu nanti digunakan di dalam pemrosesan. Ya. Kemudian berikutnya adalah data. Ketika kita meminta inputan atau menampilkan output dari algoritma, maka kita menggunakan notasi seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah proses. Ini adalah persegi panjang. Jadi persegi panjang ya, bukan bujur sangkar. Ya. Persegi panjang. Itu menunjukkan proses, yakni aktivitas untuk memproses inputan. Kemudian ada di situ ada dua persegi panjang yang dijadikan satu, ya, itu adalah predefined process, artinya ada subprogram atau subproses yang itu berjalan di tempat lain, ya, untuk menjelaskan bahwa kita butuh proses tambahan untuk menyelesaikan ini. Ya, nanti akan saya coba contohkan. Kemudian ada decision, ada pilihan. Ya. Pilihan ini berarti di situ ada seleksi kondisi, ada perbandingan, ada pilihan untuk langkah berikut. Nah, kemudian di sini ada konektor. Konektor itu adalah misalnya kita membuat flowchart dari katakanlah dari satu kertas gitu ya, dari satu kertas A4. Kemudian kita kan aturan penulisannya itu flowchart adalah turun ke bawah, ya. Jadi mulai dari kiri atas kita turun ke bawah. Kemudian ketika itu butuh halaman baru, berarti butuh off-page connector. Ya. Jadi sambungan untuk menyambungkan flowchart dengan halaman yang berbeda, itu adalah off-page connector. Dan ketika masih di satu halaman yang sama, itu berarti kita menggunakan on-page connector. Ya, jadi menghubungkan dua flowchart ketika memang harus berpindah kolom, berpindah baris, berpindah halaman. Ya, jadi bukan menggunakan aliran panah ini, kemudian ditarik sampai panjang gitu, tidak seperti itu. Ya, untuk penulisannya menggunakan konektor. Nah, kemudian, bentar. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya kasih kesempatan dulu. Pak, permisi. Iya, boleh. Boleh ini Pak, minta ke slide yang isinya flow chart tadi Pak. Oke, sebentar. Iya, gimana? Itu sebelumnya simbol ini Pak, yang itu slide ke-12. Oke. Tadi Ya. saya ini agak ketinggalan, tadi kan saya sama nyatet soalnya. Makasih Pak. Oke. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, silakan. Oke. Kita coba bikin flowchart ya. Kita langsung. Pak Yus, saya mau tanya.
silakan. Kan tadi Pak Yus kan bilang bahwa uraian logaritma itu ada 4 itu ya. Yang apa itu tadi? 4 itu. Bentar Pak. Tak ya, bentar. Oh, notasi algoritma itu programan, uraian deskriptif, flowchart, pseudo kode. Nah, itu kayak dipilih salah satu atau kayak susunan pembuatan gitu Pak dalam suatu program gitu. Itu tergantung kebutuhan. Biasanya memang kalau kita berkomunikasi misalnya dengan programmer gitu ya. Dengan programmer berarti kita idealnya menggunakan pseudocode nanti akan saya jelaskan pseudocode itu apa. Tapi ketika memang kita hanya berkomunikasi algoritma yang tujuannya itu hanya untuk pemecahan masalah, tidak spesifik kepada pembuatan program, berarti kita cukup menggunakan deskripsi atau menggunakan flowchart ini gitu. Jadi tergantung dengan siapa lawan bicara kita atau dengan siapa algoritma ini itu akan dimanfaatkan. Kayak gitu. Jadi tidak harus semua dikerjakan. Ya, tidak harus semua dikerjakan. Kecuali soal ya. Misalnya saya kasih soal, buat algoritma untuk menghitung katakanlah jajaran genjang. Buat dengan 3 notasi. Yang pertama deskripsi, kedua flowchart, ketiga pseudocode. Ya. Buat semuanya. Nah, kalau gitu kalian juga harus membuat semuanya. Tapi kalau untuk nanti praktisnya, ya tidak harus dibuat semuanya. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, makasih. Oke. Kita akan misalnya membuat flowchart tentang tadi saya bikin apa ya? Menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya. Berarti kita coba buat seperti ini. Misalnya ini saya bikinnya lewat PowerPoint ya. Kita insert. Misalnya ada shape. Ya. Di dalam Microsoft Office, ya, insert shape ini dia sudah ada menu flowchart ini. Jadi kita tinggal memilih akan menggunakan yang mana. Misalnya seperti tadi saya sampaikan bahwa di setiap flowchart itu harus diawali oleh terminator. Supaya kita tahu mana yang maksudnya kapan dia itu awal dan kapan dia itu berhentinya. Ya. Kalau di awal berarti kita tuliskan di sini adalah start. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua kita bikin tentang deklarasi dulu karena kita akan membuat program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka kita deklarasikan variabel yang dipakai. Ya, jadi kita insert lagi, kemudian ada shape, ya. Kemudian flowchart. Nah, kita cari notasinya, ya, seperti ini. Ya. Berarti kita deklarasikan di sini ada P. Ini adalah misalnya 3,14. Terus kemudian L. Di sini adalah
bilangan real. Nanti mengenai apa bilangan real, bilangan integer, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian K keliling ya, adalah juga bilangan real karena dia harus menerima koma. Ya. Kemudian setelah kita deklarasikan, kita kan meminta input. Mohon maaf, ini kurang 1. Ada R jari-jari. Ya. R kecil. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian dia kan meminta inputan. Ketika meminta inputan berarti kita menggunakan ini. Ya. Mohon maaf, ini tidak bisa diedit. Kita harus insert baru. Apa yang diinputkan? Ini adalah input R. Ya. Input R. Karena memang ini meminta inputan berapa jari-jari yang akan dihitung. Nah, yang dimaksud dengan deklarasi adalah ketika kita menginputkan R di sini, berarti ini R ini sudah didefinisikan di atas. Ya, R adalah jari-jari, mohon maaf, dan ini dia tipe datanya apa? Misalnya integer. Gitu ya. Integer adalah bentukan angka. Sederhananya kalian bisa kalau apa? Integer adalah bilangan yang bulat. Kemudian kalau real adalah ketika dia bisa menerima pecahan. Inputkan R, kita kembali ke sini. Kemudian berikutnya kita akan proses. Ya. Kita akan proses seperti ini. Ya. Berarti karena ini proses langsung kita tuliskan. Ya. Apa proses yang terjadi? L adalah 3,14 dikalikan R dikalikan R. Kemudian K sama dengan 3,14 dikalikan 2 dikalikan R. Nah, ini contohnya di sini adalah kita harus berpindah di baris yang sebelahnya ini. Karena tidak mencukupi, berarti kita kasih on page connector. Kita taruh di sini. Bagaimana on page connector itu?
dia harus diberi identitas. Ya, ini misalnya A. Maka untuk menyambungkannya di atas kita juga tuliskan A. Ya, kita kopas saja ke sini. Nah, kemudian setelah itu sudah diproses nih, kita kan butuh untuk menampilkan hasilnya. Ya, berarti kita tampilkan menggunakan notasi itu. Nah, tampilkan K dan L. Ya. Kemudian, nah ini yang saya maksud, di setiap flowchart itu harus ada start dan end-nya. Ya, harus selesai. Baru ini selesai. Dan jangan lupa untuk memberikan gambar flow aliran ini. Ya. Misalnya di sini, ya, kita kasih. Nah, kemudian kita copy. Kita lengkapi seperti ini. Ya, ini tidak terlalu rapi ya. Ini maksudnya hanya memberikan ilustrasi aja. Ya. Seperti ini. Ini adalah cara kita membuat algoritma dengan notasi flowchart. Ya, dengan notasi flowchart. Nah, kita bergerak ke yang berikutnya, yakni menggunakan pseudocode. Ya. Pseudocode ini menuliskan algoritma mirip dengan deskriptif, akan tetapi dia sudah mendekati bahasa pemrograman yang dipakai. Ya, mendekati bahasa pemrograman yang dipakai. Jadi karena kita menggunakan Python, kita akan membuat algoritma dengan struktur dasar Python. Ya. Yang perlu dipahami, pseudocode ini itu ada 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah bagian nama program. Bagian kedua adalah deklarasi. Ini mirip dengan yang flowchart fungsinya. Kemudian berikutnya adalah bagian proses. Kita coba untuk membuat pseudocode ya, program yang sama barusan. Kita bikin nama programnya. Berarti program menghitung ya, luas dan keliling lingkaran. Ya. Apa saja variabel yang terlibat di dalam luas dan keliling lingkaran?
Ya, deklarasi berarti isinya adalah Pi sama dengan 3,14. L sama dengan dia bilangan real. K dia juga bilangan real. Kemudian R dia adalah integer. Nah, di dalam proses berarti kita tuliskan karena kita minta inputan berarti kita input ya, input R. Berikutnya, mohon maaf, setelah kita input R, langsung saja kita tuliskan di sini L sama dengan ya Pi kali ya, R kali R. Kemudian di sini ada K keliling, kita tulis di sini Pi dikali 2 dikali R. Berikutnya kita disuruh menampilkan, berarti kalau bahasa Python itu tinggal di print tulisannya. Print L print K. Nah, ini adalah pseudo code. Nah, di sini ada satu notasi yang belum saya contohkan ya di flowchart. Ini contohnya seperti ini. Ya. Contohnya misalnya, bentar. Kita diminta untuk membuat ya, program menghitung volume tabung. Nah, misalnya seperti ini. Kita kembangkan soal ini menjadi program menghitung volume tabung. Ya. Kemudian di dalam deklarasinya, ya, misalnya kita hanya meminta katakanlah T. T itu tinggi, maksud saya adalah bilangan integer. Ya. Kemudian V volume adalah bilangan real. Nah, yang lainnya kita hapus. Ini untuk menggambarkan aja. Nah, kita diminta untuk menghitung program menghitung volume tabung. Kita diminta menginputkan berapa tinggi. Ya. Kemudian, mohon maaf, di sini karena apa namanya volume itu berarti kan rumus dasarnya dia luas alas dikalikan tinggi. Nah, berarti ada satu ya, ada satu proses tambahan
seperti ini. Ya. Ini berarti isinya adalah program menghitung luas lingkaran atau L. Nah, jadi ada subprogram lain, ada program lain yang output dari program itu dimanfaatkan oleh program lainnya. Ya, seperti ini berarti kita tinggal menuliskan rumusnya. V sama dengan inputan T dikalikan L. L-nya dari mana? Ya dari subproses yang ada, maksudnya algoritma atau program lain yang menghitung. Gitu. Jadi ada algoritma lain, ada program lain yang dimana di situ juga ada langkah-langkah, maka kita anggap itu sebagai subproses. Ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini misalnya tampilkan V. Nah, demikian teman-teman tentang dasar-dasar algoritma dan juga notasi algoritma dasar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya berikan tugas untuk besok ya. Jadi, saya tuliskan di chat box. Luas dan keliling jajaran. Oke. Deskriptif, flowchart, dan PPT. Ya. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Kalian saya beri tugas untuk membuat algoritma menghitung luas dan keliling jajaran genjang. Menggunakan 3 notasi, deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kalian bentuk dalam PowerPoint. Kalian bikin dalam software PowerPoint. Besok bagi yang saya tunjuk dipresentasikan. Apa ada pertanyaan sejauh ini? Silakan, mungkin ada yang belum mengerti atau apa.
Pak, permisi, Mhm. nanti PPT-nya Bapak share di kelas material nggak? PPT yang mana? PPT yang Bapak tunjukkan. Yang barusan ini? Ya, Iya, nanti saya share di kelas material. makasih Pak. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan dan kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih.